Ipar adalah maut. Berbahaya itukah punya ipar? Saksikan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Film terbaru yang tengah ramai dibicarakan ini mengangkat tema permasalahan dalam rumah tangga, mencerminkan kenyataan yang sering terjadi di kehidupan nyata, di mana rumah tangga yang terlihat harmonis dari luar ternyata menyimpan banyak permasalahan di dalamnya. Malam ini cerita Untungs kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga agar tidak terjerumus dalam konflik yang serupa. Kata Nabi, alhamu al-maut. Ipar itu maut artinya apa? Hancurnya rumah tangga, mati rumah tangga karena adab terhadap ipar yang tidak diberlakukan. Karena menganggap bahwa kan adik. Akhirnya apa? Ada benih-benih asmara, syahwat yang muncul. Bahwa hari ini stimulan rangsangan syahwat itu merusak nilai-nilai moralitas lewat pornografi. Pornografi itu kan merusak bagian otak yang nilai moral, namanya PFC, prefrontal cortex. Bersama Ustadz Ajo Bendri, saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untungs? Ya, kita bertemu kembali di sini. Nah, alhamdulillah. Terima kasih untuk masukan, kritik dan saran, dan yang tentunya juga yang berikan ide kira-kira tema apa yang akan hadir di Cerita Untung berikutnya. Yang lagi marak sekarang adalah ada salah satu film berjudul Ipar Adalah Maut. Kemudian banyak yang baru ngeh bahwa ungkapan ini ada di dalam Islam. Saya sendiri dulu juga menganggap kenceng juga ini gitu ya. Tapi kayaknya untuk membahas ini langsung kita akan tanyakan ke praktisinya. Seorang ustadz yang biasanya memang ya menyupport kita nih teman-teman semuanya untuk urusan permasalahan rumah tangga nih beliau. Langsung aja Ustadz Ajo Bendri Jaya Surahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, aduh, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Pakai peci pulang haji kayaknya. Kayak dulu kita sekamar deh. Seminggu kita. Seminggu sebulan. Sebulan. Saya sebulan kemarin tidur sama Ustadz ini udah. Aduh, baru jeda pelaksanaan sekarang ketemu lagi. Dan Ustadz ini alarmnya terlalu cepat ya. Ustadz itu aduh Masya Allah. Guys, kita mau nyamain kehidupan asatidz levelnya kayaknya kurang nih. Ya, mereka bangunnya terlalu pagi gitu ya. Tapi alhamdulillah jadi mulai terbiasa. Alhamdulillah. Ustadz, aduh, kalau boleh tahu sekarang lagi curhat sama antum ada berapa orang? Karena di kamar kerjanya jawabin konsultasi. Udah tahu lagi ibadah aja tapi orang masih dibelayani juga tuh. Insyaallah jadi pahala arafahnya beliau insyaallah. Oke. Ini Ustadz, ini ungkapan ipar adalah maut. Saya tuh pernah dengar lah gitu cukup lama gitu ya. Dan dulu saya anggap ini terlalu keras gitu ya. Maksudnya suzon banget sama ipar gitu kan. Satu itu. Dua, Mimi juga di rumah gitu. Kadang-kadang kalau ada keluarga saya kadang pernah nggak pakai hijab gitu sebelum tahu itu. Karena dianggap ipar udah saudara kandung juga gitu ya. Nah, ungkapan ipar adalah maut ini kan biasanya kalau syariat Islam itu kan melindungi umat itu ketat ya, gitu. Apa ini saya pikir terlalu keketatan kali waktu itu saya pikir gitu kan. Memang ada dampak apa antara ipar dengan sebuah hubungan pernikahan gitu yang membahayakan? Iya, Masya Allah ya. Ini sebenarnya alhamu al-maut itu juga perlu luruskan. Sebenarnya yang harus diperhatikan ini bukan tentang konflik antar ipar. Justru adalah nanti resikonya konflik kakak beradik disebabkan bagaimana salah satu pasangan itu tidak memiliki adab terhadap adik atau kakak kita. Kenapa? Karena istilah alhamul maut ini konteksnya adalah perselingkuhan yang terjadi antara seseorang terhadap adik dari atau kakaknya dari istrinya atau dari suaminya. Sehingga yang konteks hadis ini kan menceritakan bagaimana sih hubungan dengan ipar. Ya boleh gak saya membuka hijab dengan ipar? Kata Nabi, alhamu al-maut. Ipar itu maut artinya apa? Hancurnya rumah tangga, mati rumah tangga karena adab terhadap ipar yang tidak diberlakukan. Karena menganggap bahwa kan adik. Akhirnya apa? Ada benih-benih asmara, syahwat yang muncul, yang kadang-kadang itu yang memicu akhirnya dia merasa bahwa dengan istrinya sudah biasa,
sama adiknya nih kayaknya beda lagi nih sensasinya gitu. Jadi 3 hal ini yang harus kita pahami, ada 3 faktor yang kita pahami dalam konteks hadis ini. 1, tentang bagaimana status ipar dalam syariat. Yang kedua adalah tentang syahwat terhadap wanita, yang itu adalah nasihat Nabi sejak dari zaman dahulu sampai sekarang yang nggak boleh kita remehkan. Karena ini sampai ada ulama yang menulis kitab khusus ini, Zamul Hawa namanya, ya, Ibnu Jauzi itu sampai bikin kitab tentang banyaknya bahkan seorang soleh yang terjebak sampai hancur agamanya karena urusan syahwat. Ya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana maraknya pornografi yang membuat bagaimana syariat yang sejatinya menjadi berlaku itu bisa rusak. Contoh gini, ipar bagaimana mertua yang statusnya sebenarnya mahram mu'abbad, itu bisa saja akhirnya menjadi terjadi perselingkuhan dalam tanda kutip. Mertua itu kan sebenarnya mahram mu'abbad. Jadi gini, ipar statusnya kan dari sisi syariat itu disebut mahram gairu mu'abbad. Artinya sebenarnya mahram juga ya? Mahram itu ada 2. Mahram mu'abbad itu yang sampai selamanya dia akan menjadi mahram kita. Selama mu'abbad itu selamanya. Mertua itu sampai kapanpun akan jadi mertua kita, walaupun udah cerai. Makanya nggak ada istilahnya mantan mertua. Ini yang harus luruskan. Walaupun pasangan itu udah meninggal gitu ya? Tetap dia ada mertua kita. Nggak ada istilah mantan mertua. Contoh misalnya, maaf, ada suami istri bercerai. Ibu dari si istri ini adalah mertua dari suami, tetap mertua. Artinya sampai kapanpun nggak boleh dia menikahi mertuanya. Nggak boleh menikahi mertuanya sampai kapanpun, walaupun istrinya itu udah diceraikan. Itu namanya mahram mu'abbad. Ya, sama seperti nggak boleh menikahi ibu kandung tuh mahram mu'abbad, nggak boleh menikahi anak kandung mahram mu'abbad, ya, nggak boleh menikahi misalnya nah khusus yang namanya ipar itu mahram gairu mu'abbad, tidak boleh menikahi selagi dalam konteksnya adalah hubungan masih terjadi suami istri dengan kakaknya. Iya, kakaknya. Misalnya seorang suami punya istri, dia punya adik perempuan, si istrinya tersebut, maka adik perempuannya adalah ipar dari suami ini, yang itu adalah gairu mu'abbad, dia nggak boleh nikahin. Walaupun, dan ini ada syariatnya Nabi Muhammad. Kalau di zaman dahulu syariat terdahulunya dibolehkan. Contohnya adalah Nabi Yakub yang dia menikah dengan kakak beradik, ya, adiknya yang disebut Rahil. Dinikahi oleh Yakub dan kakaknya Lea. Ada Lea, Lea sama itu. Rahel sama Lea kakak adik ya. Sama aja kakak adik. Jadi Lea atau Lea dengan Rahel ya, atau Rahil itu kakak beradik dinikahi ya. Dulu boleh syariatnya. Di zaman Nabi Muhammad syariat itu batal bahwa nggak boleh menikahi kakak beradik. Berarti statusnya adalah si adik dari si kakak ini yang sudah kita nikah adalah dia haram dinikahi. Sampai kapan? Sampai si kakaknya ini diceraikan atau wafat. Berarti sudah putus pernikahan. Nah, disinilah yang menjadi masalah. Karena ada istilah mahram, tapi lupa ada gairu mu'abbad. Sehingga menganggap, itu kan mahram gue. Mahram itu udah nggak boleh dinikahi, haram dinikahi. Tapi tetap dia adalah orang asing, ajnabi yang satu. Nggak boleh nampak auratnya, nggak boleh bersentuhan tangan, nggak boleh apalagi sampai cipika-cipiki, itu nggak boleh. Dan itu yang akhirnya lupa bahwa itulah yang awal pemicu rusaknya rumah tangga. Jadi rumah tangga itu muncul ketika dalam hal ini banyak seseorang yang tidak memahami konteks hadis ini. Jadi akhirnya gini, seorang kakak menganggap adiknya itu misalnya minta tolong sama mas, adiknya udah ini jemput adikku dong ke sekolahannya SMA, diojekin. Misalnya contoh ini yang pernah saya tangani, nggak ada hubungan sama artis ya, nggak ada kan naik ojek, artis jangan naik ojek gitu ya. Akhirnya dia benih-benih asmara itu muncul dengan kakak iparnya, karena sering nganterin gitu ya. Kakak iparnya juga peduli sama dia. Dan awalnya mungkin dia cintanya seperti kepada adiknya, tapi kan syahwat itu selalu ingin muncul pada saat situasi yang nggak kita duga gitu. Akhirnya mereka terjadilah affair, terjadilah selingkuh, dan akhirnya sampai hal yang mengerikan dan sampai perzinahan. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena si kakak dalam hal ini menganggap adik gua ya adik lu juga gitu. Lu perlakukan adik gua seperti yang nggak bisa.
Karena dia ada tetap bukan mahram, dalam konteksnya adalah haram dinikahi. Bukan haram dinikahi, haram juga untuk sentuh. Haram juga untuk apapun. Nah, ini yang hadis ini yang tidak populer di masyarakat. Sehingga masyarakat menganggap itu menjadi hal yang biasa saja. Masa sih lu cemburu sama adek lu sendiri gitu ya. Padahal Nabi itulah Nabi itu sangat visioner. Hampir semua penyakit masyarakat yang muncul hari ini itu sudah di Rasulullah wanti-wanti sejak beberapa abad yang lalu. Misalnya tentang bagaimana perempuan-perempuan yang akhirnya menjadi korban misalnya pemicu pornografi atau misalnya menjadi korban pelecehan, itu kan sudah diingatkan oleh Nabi walaupun hadisnya dhaif yaitu akbahun nisa asalfa, seburuk wanita adalah asalfa. Apa itu asalfa? Perempuan yang senang banget menjemput laki-laki nongkrong didatengin gitu ya. Hey guys, lagi ngapain? Gue boleh dong sebagai itu. Rasulullah mengingatkan itu seburuk-buruknya perempuan itu kalau ada laki-laki ngumpul, jangan dia malah datengin, malah dia menunjukkan gue boleh gabung nggak gitu. Jadi wanita yang mendatangi lelaki. Iya, yang dia sengaja malah bahasa kita kan pede, tapi sebenarnya nggak tahu malu gitu. Itu malah nggak boleh. Nggak boleh, justru dia harus menjaga seperti kisah di putrinya Syekh Madian itu kan. Padahal lagi kambingnya lagi hausan, dia dua kakak beradik. Di sana kan ada banyak laki-laki lagi ngumpul, sumur kan tempat air dibutuhkan. Nabi Musa kan sampai mengumpul situ minum airnya, melihat ada dua orang tuh di pojokan ngapain gitu. Ditanya Nabi Musa, kamu ngapain di sini? Kami kakak beradik yang punya ayah yang sudah sepuh, nggak punya anak laki-laki, dan kami harus mengembalakan kambing milik ayah. Dan kami haus, ya. Terus kata Nabi Musa, sana banyak sumur air, silakan kalian. Tadi enggak, sana banyak laki-laki, malu. Jadi itu akhlak gitu, akhlak. Ya, malu itu adalah harga diri juga ya. Malu itulah akhlak utama dalam Islam. Dan itulah yang membuat akhirnya dalam hadis Nabi sampai menyindir gini. Fa illam tastahi fasna masyita. Kalau kamu enggak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Makanya ada orang yang itu sindiran sebenarnya. Artinya apa? Banyak orang yang dia berbuat sesuka hati, suka-suka gue dong, karena enggak punya rasa malu. Kenapa sih lu terganggu? Suka-suka gue dong. Gue kan enggak badan-badan gue. Badan-badan gue. Ya itu enggak ada. Ya itu tadi hadis Nabi ini ternyata akurat gitu. Makanya jadi apa yang Nabi sampaikan sejak 14 abad yang lalu itu sekarang sesuatu yang akhirnya kita baru orang gitu. Mungkin beberapa waktu lalu orang akan menganggap ini apa sih Nabi sampai mengatakan bahwa ipar maut, jadi curigaan aja sama adik sendiri kan gitu ya. Sama adik sendiri. Padahal maksud Nabi itu adalah apa yang hari Nabi cegah ini, itulah yang hari ini sekarang menjadi banyak kasus. Jadi sebenarnya syariat itu menjaga. Syariat itu menjaga. Sekecil apapun kemungkinan itu bisa bocor, dijaga. Betul. Gitu. Makanya bab tentang ipar ini saja sudah menjadi peringatan Nabi. Ditambah ada bab lagi ini yang terkait tentang perhatian Nabi untuk mengingatkan kaum laki-laki tentang fitnah terhadap perempuan. Ya, fitnah terhadap perempuan itu yang Nabi katakan ya, ma tartuba di fitnatan adoro ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang berat bagi laki-laki kecuali fitnah perempuan. Artinya apa? Fitnah perempuan itu adalah fitnah yang banyak laki-laki itu nggak kuat. Bahkan Imam Atha bin Robah pernah bilang gini, saya kalau disuruh jaga harta, dalam hal ini harta orang kaya sendirian, saya insya Allah amanah. Tapi kalau khusus jaga perempuan, saya susah untuk amanah. Pada ulama loh, Atha bin Robah, dia bisa mengatakan saya disuruh jaga perempuan susah. Makanya ada candaan ya di kalangan para tula, para tolib itu kalau misalnya ketemu orang Yaman tuh amanah, kecuali udah urusan perempuan. Misalnya gitu. Ada sampai kayak gitu. Artinya apa? Hati-hati ketika dia berduaan dengan perempuan. Sebenarnya kan bukan hanya orang Yaman gitu ya. Maksudnya Yaman yang kuat aja bisa lemah. Iya, apalagi kita gitu. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari bahwa seorang laki-laki sadar fitnah perempuan, maka
dalam konteks bahwa perempuan itu adalah misalnya adalah bukan mahram dia, jangan meremehkan dengan mengatakan, ya elah sama adik lu sendiri. Bukan, ini hadis Nabi. Sama perempuan dalam konteks bukan istrimu yang bisa kau salurkan syahwatmu, ya, maka engkau harus menjaga. Ditambah, nah ini yang ketiga yang pembahasannya akan erat, bahwa hari ini stimulan rangsangan syahwat itu merusak nilai-nilai moralitas lewat pornografi. Pornografi itu kan merusak bagian otak yang nilai moral, namanya PFC, prefrontal cortex. Di bagian alis, bagian atasnya, ini sebut nasiatin kadhibatin, otak nasiah. Al-alaq. Dalam soal al-alaq, nasiah ini adalah otak yang ubun-ubun yang di dalam konteks ilmu neuroscience disebut sebagai PFC, prefrontal cortex. Otak ini adalah otak yang membedakan antara manusia dan hewan. Jadi di sini ada yang namanya nilai moral. Di dalam otak ini ada pertimbangan benar dan salah. Nah, kalau otak ini rusak, maka seseorang dia tidak lagi mempeduli dalam konteks apapun, dia akan hajar ini. Makanya ini juga jawaban bahwa ipar adalah maut saja itu adalah sudah diajarkan Nabi. Sekarang ada bukan kakak, ayah mencabuli anak kandungnya. Itu tadi saya habis lihat. Ayah mencabuli. Makanya itu. dalam beberapa konteks gini, saya itu ada yang nanya ke saya. Yang ipar aja dijagain aja. Iya. Ini kandung aja begitu ya? Iya. Kenapa? Karena hari ini, makanya saya ada nanya nih, maaf gitu ya. Saya nggak bilang seleb, tapi ntar nebak-nebak lagi. Ada yang nanya hukumnya mas saya udah bercerai Ustaz, dengan suami saya gitu, mantan. Dan saya punya anak yang suami saya mau nikah sama anak. Bukan, sesekali mau tidur sama anaknya dia. Enggak, ini kan anak kandungnya dia. Masih kecil, perempuan. Boleh nggak suami saya, kan saya nggak mungkin di rumah. Suami saya kan ingin merasakan juga tidur bersama anak perempuannya yang supaya terjalin bond kandung. Terus hukumnya gimana Ustaz? Saya nanya gini doang. Kamu sepanjang menikah sama dia pecandu pornografi nggak? Pertanyaan saya itu. Kamu pasti tahu lah dia itu suka nonton apa? Ya gitu. Iya Ustaz, dia suka nonton. Kalau itu terjadi haram. Oh gitu Ustaz. Itu kan anak kandungnya. Iya. Walaupun anak dia sendiri. Anak kandung bisa dalam tanda kutip bisa jadi korban pelampiasan bapak kandung yang pecandu pornografi. Jadi yang nidurin anak kandung itu dia pasti. Iya pasti. Karena udah nggak ada malunya. Karena bukan nggak ada malu, nggak ada breaking sistemnya, udah hancur. Di sini nih, ini breaking sistemnya kenapa? Over dopamine production yang dihasilkan lewat dia nonton porno, membuat akhirnya bagian otak ini rusak, sehingga dia nggak peduli benar dan salah, syahwatnya meninggi. Anaknya dikenai, adik kandungnya juga bisa kalau dia adalah. Itu yang sesuai syariat benar-benar haram, nggak boleh, nggak boleh dinikahi sampai kapanpun, mau abad gitu. Apalagi ipar, kalau ipar itu kan yang dia boleh nikahi nanti gitu. Ya, makanya banyak hal yang kita lihat dalam konteks banyak hadis itu. Makanya antara hadis tentang ipar adalah maut dan konteks fitnah terhadap perempuan ditambah sekarang pornografi itu begitu mudah diakses, ini saling berkelindan, saling mempengaruhi. Sehingga kenapa proteksi terhadap adik perempuan kita atau misalnya saya misalnya kalau saya punya istri saya harusnya aware bahwa saya nggak boleh berduaan dengan dia punya kakak ada perempuan. Kenapa? Karena dalam hal ini saya laki-laki yang tergoda terhadap perempuannya tinggi. Ya ditambah mungkin kalau ada suami yang dia juga pecandu film porno, maka dia bisa saja melakukan itu. Itulah kenapa juga bahkan seorang anak perempuan saja kalau suami kita misalnya, maaf ya, seorang ibu bercerita suaminya pecandu film porno, dia punya anak perempuan, ditinggal berdua sama bapak, yang saya sarankan jangan. Tapi kan bapak kandungnya banyak kasusnya. Statusnya ya. Karena bapaknya udah nggak punya breaking system lagi. Karena ini ditinggal sama anak kandungnya berduaan, dia bisa saja gitu. Saking dia sudah candunya, ini sudah nggak bisa lagi. Hasratnya sudah tinggi, dia bisa lakukan itu. Makanya beberapa kasus misalnya, saya pernah misalnya di suatu daerah itu tiba-tiba ditelepon salah satu kepala dinas pendidikan yang lagi heboh itu kasus seorang
anak perempuan ditidurin sama bapak kandungnya itu selama 5 tahun baru terungkap kasusnya itu. Terus dia minta pendapat saya waktu itu gimana cara menangannya. Saya malah nggak fokus ke anaknya dulu dalam ini sebagai korban. Saya langsung tembak gini, saya bisa pastikan si bapak pasti pecandu film porno. Langsung kaget, wah saya nggak kepikiran itu, coba periksa handphonenya. Karena handphonenya disita polisi. Langsung ditelepon, itu film bokep sama film porno semua. Artinya apa? Hari ini betul-betul hadis tentang ipar adalah maut dihubungkan dengan fitnah dan perempuan. Itu membuat kenapa kita harus betul-betul menjaga anak perempuan kita. Bahkan dari lelakinya sebenarnya mahramnya dia. Bahkan laki mahram gitu. Artinya bukan berarti kok jadi curiga sama pamannya sendiri gitu. Undang beberapa hal silakan, tapi untuk beberapa ini kita harus membangun juga. Karena kasus pornografi ini membuat incest sekarang terjadi antara kakak dan adik. Ya itu yang kita kadang-kadang harus, kok bisa seorang kakak meniduri adiknya? Karena tadi breaking systemnya sudah nggak ada. Karena dia sudah banyak nonton film porno. Apalagi akses sekarang ini mudah ya. Iya. Akses internet sekarang ini justru ibaratnya udah nggak ada batas usia lagi. Betul. Dulu Kominfo kita udah pernah salah satu Kominfo kita mantan ya, Bapak Tifatul kalau nggak salah. Iya. Itu 100.000 setiap hari diblokir. Kan gitu. Ada lagi muncul dia. Punya akal juga orang-orang. Ya nggak ada VPN karena banyak. Ya. Udah gitu sekarang setiap anak dulu kan kita yang bisa buka internet tuh orang tuanya aja kan. Betul. Punya komputer, laptop. Betul. Sekarang punya handphone orang. Serba salah ya, jadi ngeri juga ya sebenarnya anak-anak nih pegang handphone kan sebenarnya. Iya. Makanya kalau dalam konteks memahami hadis ipar adalah maut itu tanpa konteks adanya pornografi saja sudah yang pasti udah nggak boleh. Artinya syariat itu punya fungsi al-wiqayah, pencegahan. Jadi jangan pernah sok-sokan untuk mengatakan bahwa ini syariat nggak berlaku, karena syariat Nabi itu sampai akhir zaman. Sehingga harus dipahami bahwa konteks hadis yang diingatkan tentang hal ini harus kita pahami. Jadi gini, kenapa makanya seorang suami atau seorang suami misalnya yang punya istri, dia kalau ada saudara kandungnya datang ke rumah ya dan nginep di rumahnya, pastikan bahwa dia tidak meninggalkan istrinya dengan adik kandungnya berduaan. Ya, konteksnya tadi karena statusnya walaupun kecuali sama-sama. Kecuali ada suaminya. Nggak, misalnya sama-sama wanita gitu misalnya. Kecuali sama-sama perempuan nggak ada masalah kan? Ya. Sama perempuan. Termasuk seorang istri yang punya adik atau kakak perempuan, dia tidak boleh meninggalkan adik atau perempuan bersama dengan suaminya di rumah. Ya, dalam konteks ini adalah itu panduan syariat. Jadi jangan bilang bahwa kok ini banget ya, karena nanti kalau udah berkasus, karena gini, maaf ya, jika suami selingkuh terhadap wanita lain sakit. Jika suami selingkuh sama adik atau kakak kita, double sakit. Kecewanya di dua orang. Astagfirullah. Gimana nggak sakit hati loh, adik gua, kakak gua selingkuh sama suami gua. Itu kan dibunuhnya dari sana sini, ditusuk dari suami, disusuk dari adik, mengkhianati. Maaf dalam konteksnya, kalau misalnya ya walaupun sama-sama orang nggak selingkuh, misalnya dia selingkuh sama orang lain yang nggak kita kenal gitu, sakit memang, tapi nggak seberapa sakit dibandingkan itu. Makanya kenapa ketika Rasulullah memproteksi ini, jangan sok-sokan mengatakan ya elah gitu aja curigaan sama adik sendiri gitu ya. Ternyata. Tapi ya kalau itu udah terjadi menyakitkan. Berarti sebenarnya Rasulullah SAW ini ngasih tahu ke kita nih, Allah sayang banget sama kita. Jangan sampai kita merasakan sakit yang kayak gini. Ini parah banget ya sakitnya. Apalagi dulu gue juga pernah ada kasus yang mertua sama menantunya. Iya, panjang mertua sama menantu saja itu sebenarnya mahram mu'abbad, sampai kapanpun menantu itu nggak boleh menikahi. Artinya gini, jangan berpikir gini, yaudahlah gue cerain aja bini gue nikahin mertua gue, nggak bisa. Haram, pernikahannya batal. Ya, kalau ipar, maaf dalam konteksnya masih bisa. Gue cerain bini gue, nikah. Adik gue nikahin adiknya, bisa. Dalam konteks walaupun itu sebenarnya menyakitkan dan dosanya di awal gitu. Tapi pernikahannya sah.
Tapi ke mertua kan nggak bisa. Tapi pahamilah konteks hadis ini di konteks tentang bagaimana fitnah terhadap perempuan tadi. Mertua saja itu kita harus jaga adabnya. Mertua adalah nggak boleh kita nikah selamanya. Tapi kalau kita misalnya mertua kita masih muda, nah si muda dalam konteks misalnya kita menikah anaknya, seumuran gitu misalnya. Seumurnya gitu. Ternyata mertua masih muda dan dia juga punya gairah kan. Atau mertuanya itu istri mudanya mertua kita gitu. Ya kalau itu beda konteks. Kalau istri muda itu dalam pengertian bahwa bukan ibu kandung dari si istri kita, beda itu. Hukumnya bukan mahram. Bukan mahram itu ya? Bukan mahram. Misalnya ibu tiri dari istri kita bukan mahram. Ya, bukan mahram kalau itu. Dia disebut mahram kalau yang melahirkan. Kalau mertua itu adalah istri dari bapak kandung, dari bapak kandung di istri kita, itu bukan mahramnya suami itu. Karena kan dia nggak ada hubungan, sebenarnya dia nggak ada hubungan nasab dengan si istri. Oh iya. Tapi kalau dia dengan si istrinya itu adalah ibu kandungnya, ya, dan umurnya muda, kan ada yang ibu baru 15 tahun nikah, anaknya ternyata umurnya 15 tahun, ibunya masih 30. Ibu 30, suaminya dia 40. Iya, gitu kan. Nah, konteks ini kita harus pahami secara hukum. Kan dia artinya dia mahram kita selama yang enggak akan nikah. Tapi syariat itu punya fungsi menjaga. Makanya hadis yang tadi mengatakan gini, fitnah paling berat bagi laki itu fitnah perempuan. Jadi kalau walaupun itu mertuamu, tapi engkau tetap harus menjaga adab terhadapnya. Ya, di antaranya adalah misalnya, karena mertua berarti kita boleh dong ngeliat aurat dia gitu. Ya nggak, tetap harus menjaga aurat yang dibolehkan pun aurat sebatas. Nah ini juga sering disalahpahami karena misalnya kakak adik, karena mentang-mentang kan gue mahram lu kakak adik, terus adiknya telanjang depan kakaknya, tetap kan nggak boleh. Ya, yang dibolehkan itu adalah yang menampakkan aurat yang biasa, seperti misalnya rambutnya saja kah. Gak boleh mentang-mentang kakak sama adik kandung, adiknya pakai pakaian seksi, celana ketat atau nggak boleh juga. Karena itu yang katanya boleh dilihat sebatas wudu. Ya sebatas di sampai ini saja, sampai lengan segini, sampai bagian tubuh yang leher sebagai. Yaudah, kaki jangan sampai ada yang sampai, maaf ya, adik perempuan udah dewasa, kakaknya di rumah adanya pakai pakaian seksi, kandung sekalipun nggak boleh. Nggak boleh. Oh iya, laki sama laki aja nggak boleh sembarangan ya. Kan Nabi katakan itulah Nabi itu. Ya Allah, bayangkan satu aja misalnya contoh hadis Nabi yang sering kali kita anggap remeh tapi akhirnya kejadian. Misalnya kenapa terjadi LGBT di boarding school. Tidak mesti pesantren ya, boarding school kan nggak mesti pesantren. Sekolah keagamaan lain kan juga ada yang boarding school, sekolah Katolik, sekolah apa gitu, supaya orang tidak berpikirnya bahwa ke pesantrenannya, tapi boarding schoolnya. Di itu juga militer juga ada. Ada. Nah, ada hadis Nabi yang itu dianggap remeh. Tapi itu kata Rasulullah, la yazur rajul la aurati rajul la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Laki-laki nggak boleh ngelihat aurat laki-laki, perempuan nggak boleh ngelihat aurat perempuan. Bayangkan, ada orang di sebuah boarding school, ada sebuah camp asrama sejenis, mandi bareng. Terus dia bilang, maaf ya kasar, barang lu sama gua. No, hadis Nabi nih. Akhirnya apa terjadi? LGBT. Iya. Itu kan Nabi udah ngomongnya 14 abad yang lalu. Iya, sama ada LGBT ya. Terus sampai, makanya saya selalu bilang gitu. Bahkan saya ketika jadi konsultan pesantren, nggak boleh budaya ini kan budaya pesantren sebagai yang mengusung nilai-nilai Islam, dia harus ngeh bahwa ini ada larangan dalam hadis Nabi, larangan tidur satu selimut, nggak boleh. Satu selimut mereka? Nggak boleh. Kakak beradik itu nggak boleh tidur satu selimut. Kakak beradik aja kalau udah 10 tahun, wal mahram tidurnya bisain, ya. Fariqu bainahum fil walaupun sejenis. Apa? Walaupun sejenis. Dalam kalau sejenis mungkin nggak apa-apa, kamarnya beda jenis. Kalaupun dia sejenis, kakak beradik misalnya sejenis, satu kamar nggak boleh satu selimut. Larangan. Jadi yang boleh satu selimut hanya suami istri. Makanya kenapa waktu kita sekamar selimut awas ya dari nggak boleh selimut kan anda tuh nggak boleh pakai selimut anda masing-masing kita punya selimut kita nempel di kasur ya nggak boleh satu selimut nggak boleh seperti itu. Jadi
Ketat Jadi emang. bagaimana Islam tuh menjaga itu? Itu kita lihat. Kalau sekarang dulu mungkin orang-orang banyak mencemooh, wah elah gini banget. Ketat banget. Begitu gitu. ada kasusnya, iya ya. Sampai sekarang hadis yang ipar adalah maut itu baru muncul sekarang, orang baru ngeh. Oh iya ternyata. Gara-gara ada film kan? Gara-gara ada film, gara-gara ada kasus kan. Sebenarnya film itu kan juga basisnya dari kasus. Iya, gara-gara. Kasusnya diangkat. Sebenarnya kasus yang sejenis itu di catatan saya sebagai konselor banyak. Banyak udah. Banyak. Makanya saya bilang kenapa baru viral sekarang? Hampir semua ceramah-ceramah saya itu mengingatkan tentang 3 hal itu. 1 tentang hadis ipar adalah maut itu sudah disampaikan Nabi. Tentang fitnah perempuan itu secara umum bahwa laki-laki itu sama perempuan manapun, bahkan sama adik kandungnya. Manapun ya. Nah, itu harus menjaga dirinya. Karena yang kenapa ini? Kok kamu adik kandung? Karena ada yang ketiga. Bahwa sekarang pornografi ada yang sengaja dan tidak sengaja diakses merusak bagian otak kita. Sekarang banyak anak-anak itu yang kecanduan pornografi itu terstimulan dari game. Karena setiap game ceweknya pasti seksi. Iya. Dari situ tertarik dengan pornografi. Iya. Iya ya, coba bayangin deh superhero yang ada itu pasti seksi. Superhero-nya anak-anak sekalipun, mau Marvel, mau apa, mau DC, pasti wanitanya seksi. Mau cosplay, pasti seksi. Mungkin itu stimulan sih. Iya. Yang kemudian mengajak itu anak untuk mencari tahu lagi. Betul, karena kan gini. Rangsangan pornografi itu kan dia punya eskalasi daya tagih lewat hormon namanya dopamin. Jadi ketika seorang menonton maaf ya hanya sekedar pakaian seksi pakaian saja, itu kan muncul tuh kejar adrenalin bergolak mengeluarkan 4 zat hormon happiness tadi. Ada yang namanya dopamin, serotonin, ada nama epinefrin, ada lagi namanya oksitosin. Yang paling kita ini adalah dopamin. Dopamin itu seperti zat candu seperti orang kayak narkoba kokain. Makanya Ibu Eli Risman guru kami menyebutnya pornografi sebagai narkolema, narkotika lewat mata. Itu efeknya sama? Sama, bahkan lebih parah. Hai. Lebih parah. Jadi Profesor Dr. Donald Hilton itu pakar anti pornografi dari US dengan temannya Pak Mark itu melakukan riset. Kalau kokain merusak, saya lupa 9 bagian otak, pornografi 18 bagian otak. Ya, artinya kalau dalam konteks hari ini tentang menjaga relasi terhadap lawan jenis apapun, itu pentingnya kita harus benar-benar ketat. Ketat dalam konteks bahwa bagi seorang bapak manapun, kalau dia adalah menyadari bahwa gue tuh nggak bisa lepas lo dari nonton film porno, maka harus sadar bahwa jangan pernah berduaan sama anak gadisnya. Jangan pernah berduaan sama anak gadisnya, karena bisa jadi saat itu dia itu yang sempat viral dalam beberapa waktu yang lalu, ada seorang bapak mensetubuhi anak kandungnya setelah bercerai dengan ibunya. Anaknya ditaruh sama bapaknya di sebuah tempat dan bapaknya mungkin penyalurannya ke anaknya. Dan itu yang ngeri gitu. Dalam konteks ini yang lagi ramai sekarang juga itu tuh yang barusan ditangkap itu. Ya, ada konteksnya. Anaknya berapa gitu ya. Nah, itulah kenapa. Jadi ini saling terikat. Jadi kita berbicara tentang ipar adalah maut tentang bukan sekedar konteks iparnya, tapi yang paling harus pahami tentang fitnah dalam konteks seorang laki-laki terhadap perempuan. Jadi gini, laki-laki harus memahami bahwa ujian terbesar lu terhadap perempuan, dan perempuan harus memahami lu bisa menjadi ujian bagi laki-laki manapun, termasuk keluarganya, bagi keluarga, bagi ipar lu. Bagi para perempuan, lu punya kakak ipar, lu bisa menjadi ujian bagi kakak ipar. Bahkan mertua juga. Bisa mertua juga. Ya, artinya kecuali misalnya mertua kita udah sepuh, yang udah apa. Kalau mertua kita masih muda, seorang, maka juga harus kita jaga banget itu. Mertua juga manusia, Ustaz. Iya. Bodinya sepuh, pikirannya kan masih. Iya, ada yang kayak gitu kan. Nah, itu yang juga harus benar-benar. Aduh, ini merupakan satu wawasan yang saya rasa kemarin kita nggak terlalu ketat mengenai itu saat maksudnya ini jagaan juga gitu dari awal tadi ya untuk mengetahui bahwa wanita yang datengin laki-laki gitu ya. Nah, itu hati-hati juga gitu. Ada teman yang datengin atau siapa yang deketin, ini juga bahaya juga. Betul. Makanya gini loh,
kalau hukum itu dari Nabi yang dikeluarkan itu nanti harus melihat juga konsep penjagaannya tadi. Bisa tadi kan mertua sama menantu hukumnya adalah mahram. Tapi kalau ternyata makosidnya, syariahnya ada yang dilanggar, misalnya mertuanya cantik banget dan menantunya ini pecandu pornografi, maka jangan pernah membiarkan mertua menantu berduaan. Walaupun hubungannya adalah mereka adalah mahram. Misalnya tiba-tiba bisa bilang aku ajak mama ya gitu berdua ya ma, gitu nemenin mama kemana. Harusnya sadar seorang istri. Kenapa suami gue kok malah sering nganterin emak gue ya, emak gue kan cantik gitu. Dan dia harus tahu kan kebiasaan suaminya, dia harus orang dalam yang harus tahu. Suami gue tuh kalau sebelum tidur tuh pasti dia scrollingnya perempuan seksi. Dia nggak bisa jaga matanya. Kok ngeliat story dari Instagram algoritmanya atau story dari website yang dia tonton banyak banget film porno. Di situ orang kayak gini jangan pernah deketin wanita manapun, termasuk mahram atau bukan mahram. Kecuali istrinya. Orang kayak berarti gini. Sebenarnya mahramnya aja bisa mahramnya aja bisa dihancurin sama dia. Jadi apalagi bukan mahram. Pornografi itu merusak tatanan mahram. Iya, tatanan itu tadi sampai tadi breaking sistemnya udah rusak. Udah nggak ada, pokoknya nggak ada lagi bendungannya gitu ya. Karena pornografi bukan itu, hewan aja bisa diincer. Iya benar. Jangankan manusia, iya. Kucing kita aja harus kita selamatkan gitu. Kalau kucing kita seksi gitu. Jangan knalpot motor juga kadang-kadang gitu. Iya, kucing kita ada unggas lewat, ayam bebek gitu. Hati-hati orang udah ini kan. Ya benar. Saking orang udah rusak, apa aja yang bisa memuaskan syahwat dia. Ada bis diem barusan parkir. Iya. Bisa begitu. Ngapain Pak? Mau punya minibus gak? Astagfirullahaladzim. Waduh. Guys, ini perlu jadi pertimbangan kita untuk lebih hati-hati lagi. Dan yang pasti sebelum kita mempelajari atau juga mungkin memberikan pengawasan, introspeksi masing-masing atau keluarga kita, siapa di antara kita yang sering mengakses ini ya. Ini kayaknya perlu mendapatkan informasi tayangan ini, mungkin linknya bisa disebar sebelum lebih jauh gitu. Nah sekarang kalau untuk penjagaan, ini kan penjagaan dari versi kita husnuzon, mungkin keluarga kita nggak nonton pornografi misalnya. Yang boleh dilihat mantu kepada mertua misalnya ya, mertua itu boleh kelihatan apanya? Rambutnya nggak masalah. Rambut ya. Pakaian seperti di bawah lututnya masih masalah. Betis kaki nggak ada masalah. Aurat tapi sudah mulai di atas lutut ya. Mulai dari misalnya baju dalamnya ya. Kalau dia tadi yang dipakai wudu itu sampai lengan nggak ada masalah. Jalur wudunya boleh. Jangan jalur wudunya nggak masalah. Okay. Gitu. Kalau sama ipar? Kalau sama ipar seperti sama orang asing. Oh, jadi kalau sama ipar itu seperti harus pakai jilbab. Kita pakai jilbab, nggak boleh bersentuhan tangan. Kalau mertua kita cium tangan, boleh gitu. Dalam konteks cipika-cipiki saja nggak masalah gitu. Tapi kalau dalam konteks ipar, sentuhan kulit nggak boleh. Berduaan. Kalau sama mertua berduaan boleh. Dalam konteks tadi ya, yang normal ya. Misalnya si lelakinya bukan pecandu pornografi. Maka si mertua misalnya dijemput, misalnya, "Ma, aku jemput ya, mama daripada malam-malam itu dijemput nggak ada masalah." Artinya kalau kita ngelihat itu, artinya si lelaki sadar, gue juga, alhamdulillah gue sih, dan si istri juga sadar bahwa laki gue bukan pecandu pornografi dan mertua juga bukan yang tipikal wanita menggoda gitu kan. Artinya bukan niat menggoda, tapi kan ada wanita yang dia nggak niat menggoda, tapi memang tampilannya menarik gitu kan, itu juga harus dijaga. Nah, kalau dia kayak gitu, hubungan dia itu seperti mahram. Ya dia jemput boleh, berduaan boleh, diantar kemana juga boleh, bersentuhan. Tapi kalau ipar, statusnya ajnabi. Walaupun dia adalah mahram, tapi mahram ghairu mu'abbad. Yang disebut mahram ghairu mu'abbad adalah mahram yang dilarang dinikahi karena terhalang oleh hubungan hubungan pernikahan. Itu. Tapi kewajiban untuk menutup auratnya sama seperti orang lain. Sama seperti orang lain. Oke, ini banyak yang nggak tahu. Di depan ipar harus menjaga aurat. Ya makanya kadang-kadang gini, maaf nih,
Seorang suami keluar sama iparnya pakai handuk doang, atau ipar kadang-kadang keluar dari kamar mandi ada kakak ipar laki-lakinya dia pakai handuk doang, gitu kucuk. Pakai handuknya atasnya doang lagi kan? Iya, gitu. Emang nggak pakai handuk? Iya, itu yang ngeri. Waduh, memang ternyata ya ini kalau kita lihat fakta aslinya bahkan lebih ketat dari itu ya. Ini hukuman ipar adalah mahram bukan perkara ipar adalah maut itu bukan perkara ringan ternyata. Dan alhamdulillah akhirnya kita dapat informasi ini, banyak yang salah persepsi. Tapi sebenarnya bahwa di antara beberapa kasus rumah tangga banyak pemicunya orang dalam berarti. Iya, bisa jadi. Banyakan mana? Orang luar, orang dalam? Ya, komposisinya itu kan bukan bisa orang dalam, tapi peluang mana yang membuat seorang tuh punya akses menghibur hatinya yang sedang kesepian. Dopamin itu? Iya, dopamin. Ya, peluang mana? Kalau misalnya ternyata dia dapat peluang dari orang dalam, ya itu paling mudah diakses. Kalau dia dapat orang luar itu biasanya maaf ya, orang yang punya peluang untuk diakses itu kan bisa jadi satu mantan masa lalu. Maka dia ada istilah CLBK, ya, cinta lama belum kelar itu. Terus kedua misalnya adalah orang-orang yang punya keperhatian sama kita, follower kita yang udah tahu dia perhatian sama kita. Macam-macam peluang itu. Jadi kalau komposisinya nggak bisa dihitung. Tapi yang jelas ingat tentang bagaimana kesadaran untuk memproteksi diri dari fitnah perempuan tadi. Dan itu dimulai dari mana? Dari hadis dari perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 30-31. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Qulil mu'minati yaghduna wa yahfazna furujahunna. Ya, katakanlah pada laki-laki mukmin hendaklah menjaga wanita pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan hendaklah kepada wanita ya yaghduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Artinya apa? Antara ayat ini kan menarik, di mata dengan kemaluan, mata dan kemaluan. Ayat ini seolah-olah yang mengatakan selama ini kita itu salah dalam memahami, kan sering ada terminologi dari mata turun ke hati. Gitu. Itu salah. Yang benar dari mata turun ke kemaluan. Langsung. Iya. Siapa yang tidak bisa menjaga matanya, tidak bisa menjaga kemaluannya. Makanya mata itu salah satu celah yang untuk merusak bagaimana. Jadi zina mata itu nanti berpeluang kepada zina kemaluan. Makanya jadi organ yang paling banyak dosanya mata. Mata. Itulah kenapa yang harus kita jaga itu adalah hari ini adalah menjaga mata kita dari sesuatu yang diharamkan. Misalnya bagaimana kita kalau scrolling Instagram harus aware gitu ya, bagaimana tidak sampai melihat yang bukan memang. Nih artinya saya sendiri kadang-kadang ngeri gitu, kadang-kadang dapat orang ngirim link untuk diliatin ke saya, tapi link itu malah sesuatu nggak boleh dilihat oleh siapapun sama lawan jenis gitu. Kok ngapain yang kirim saya? Artinya saya terpapar itu aja saya kagak astagfirullahaladzim. Ini maksudnya apa gitu? Kan ada yang kayak gitu. Nah itu juga merusak. Makanya kesadaran kita untuk memproteksi diri. Kenapa? Kalau mata kita ngejaga, kita sulit menjaga kemaluan. Nah dan itu ayatnya ini menarik. Ayat ini mengingatkan laki-laki dan perempuan. Sayangnya hari ini yang disuruh jaga mata siapa? Laki doang. Perempuan juga ya? Pada ayat 31 ini tentang perempuan. Qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan kepada wanita mukminat, jaga matanya dan menjaga kemaluannya. Hari ini kalau laki-laki ngeliat wanita seksi bilang apa? Mata lu jelalatan mulu. Tapi perempuan ngelihat laki-laki berotot, laki-laki ganteng, tampang Korea, terbuka, wow, Lee Min Ho ganteng banget. Dia nggak diingat bahwa ayatnya buat dia juga. Makanya kalau ada, maaf nih, ini buat perempuan, jangan sampai dia cemburu, tapi tidak mengkoreksi dirinya. Suaminya ngeliat perempuan lain, bang, lu sama perempuan mata lu jelalatan. Dia lupa, dia kalau ngelihat ada cowok ganteng, kadang ustadz aja gini, wah ustadz gue ganteng banget. Nggak boleh. Karena ayatnya mengatakan kenapa? Dari mata turun ke kemaluan. Dia ayat itu mengingatkan itu. Jadi pentingnya kita hari ini memproteksi diri untuk menjaga mata kita. Kenapa? Yang paling bahaya kan gini. Kata para ulama, siapa yang tidak bisa menjaga matanya dari yang halal, yang haram itu ya terasa nikmat. Siapa tidak bisa menjaga matanya, ya terbiasa terhadap yang haram, yang halal ya enggak nikmat. Jadi kalau ada yang bilang gini, istri saya kenapa sih udah nggak cantik lagi ya? Bukan istrinya nggak cantik, tapi dia yang sudah melihat yang haram sehingga
istri yang cantik itu tidak lagi terasa nikmat. Makanya kenapa ada orang datang ke, misalnya saya memakai kaidah para ulama, ya, dan pertanyaan saya agak bombastis, Ustaz, saya udah nggak cinta lagi sama istri saya, gitu. Saya udah nggak punya gairah lagi, nggak tahu ya. Dulu tuh saya ngerasa bergairah banget, sehari saya berhubungan bisa sehari 2 kali 3 kali. Sekarang kalau istri saya minta pun saya kadang-kadang enggak nolak. Kenapa ya gitu? Nah, saya tembak, antum suka nonton film porno ya? Kaget ya. Kok langsung dia jujur. Langsung dia, iya Ustaz. Ya itu tadi. Mata yang sudah sering memandangi haram, yang halal nggak jalan. Guys, hati-hati, jadi mengkonsumsi film porno bikin kebucinan hilang. Betul ya, berarti? Iya, makanya salah satu yang hadis Nabi yang perlu kita ingat adalah kalau kamu punya gairah sama wanita nggak sengaja melihat, tumpahkanlah kepada istri kamu, karena dia memiliki apa yang sebenarnya kamu, syahwatnya sama semua. Jadi kenapa kita itu kalau misalnya ngeliat langsung buru-buru ngeliat wajah istri kita dalam konteks handphone saya. Iya. Begini. Supaya ada yang WhatsApp aja, ada yang melototin gitu. Jadi kalau misalnya ada astagfirullahaladzim ngeliat perempuan, lah baru ngeliat istri kita, menariknya wajah kita. Pinter juga Pak. Mungkin dia tahu hadis itu kali. Iya, hadis itu iya. Supaya pengalihan itu langsung, gitu. Jadi kita juga harusnya begitu, gitu, harus sadar karena makanya sampai ada hadis yang sebenarnya hadis ini mungkin sebagian tabu, tapi Nabi ngajarin ya. Nah, suatu hari Nabi lagi ngisi kajian sama sahabat di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Nabi izin sebentar. Ketika Nabi izin sebentar, tak lama Nabi dalam keadaan rambutnya basah. Terus sahabat nanya, Rasulullah, Anda baru aja mandi ya? Gitu. Iya, saya baru saja mandi junub. Saya lagi, kata Nabi, waktu saya sedang membersama kalian, tiba-tiba ada wanita lewat di depan majelis ini, dan saya memandangnya, tiba-tiba timbul gairah saya. Saat itulah saya izin, saya mendatangi istri saya puaskan syahwat saya. Setelah itu saya mandi dan saya mendatangi kalian. Nabi ngajarin gitu. Sekelas Nabi aja apa? Iya. Artinya kan Nabi manusia yang tertarik sama syahwat itu kan manusia. Bukan hanya konteks Nabi Muhammad aja. Dalam surat Yusuf aja kan, sampai Yusuf aja diceritakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Lihat konteks ayatnya surat Yusuf ayat 24. Sungguh wanita itu menggoda Yusuf dan Yusuf pun nafsunya naik. Ayatnya mengatakan wahamma. Hamma itu ada keinginan, kecondongan, gairah. Artinya kan Nabi Yusuf kan Nabi. Sekelas Nabi aja digoda. Artinya apa? Kan Nabi manusia. Apalagi kita ya. Apalagi kita. Artinya Nabi itu, kenapa Nabi sampai menjelaskan hadis ini? Itu solusi sebenarnya. Kalau kamu punya gairah sama perempuan yang kamu gak sengaja, itulah kenapa pentingnya mendatangi istri langsung. Dan ini juga mengapa ada urusannya dengan hadis tentang perempuan. Mengapa perempuan itu nggak boleh nolak syahwatnya suami. Kita larinya jadi nonton malah. Iya. Jadi jangan ini salahnya gini. Ada perempuan misalnya lagi menolak suaminya, kamu nonton aja deh, atau maaf ya, suami suruh masturbasi, suruh nonton film porno. Iya, banyak yang begitu karena malas ngelayanin suami. Nah itu. Dia nggak tahu gara-gara suami suruh masturbasi nonton porno, artinya dia merusak suaminya, sehingga membuat suaminya ngelihat iparnya menjadi nafsu. Ngelihat dianya malah nggak nafsu malah. Malah dia nggak nafsu. Tapi ini kayak sesuatu yang wajar saat misalnya di perbincangan itu kalau lagi males suruh suaminya nonton. Oh, salah malah ya. Suami boleh masturbasi, menurut para dapat para ulama ya, itu dibantu sama istrinya. Masturbasi pun harus oleh dibantu istrinya. Nggak boleh sendiri juga gitu. Nggak boleh sendiri. Jadi istrinya bantu. Istrinya nggak mungkin disetubuhi di bagian kemaluannya, tapi istri bisa membantu untuk membuat syahwat suami. Itu jalan keluar misalnya istri sedang datang bulan misalnya. Iya. Suami harus difasilitasi untuk bisa gairah keluar. Jadi ini mungkin masukan buat para istri ya. Kondisinya capek atau datang bulan sekalipun, tetap punya kewajiban untuk menyelesaikan. Iya, karena jangan justru ini, dan ini banyak ibu-ibu yang nggak sadar. Justru ketika dia bilang gini, oh lagi capek lah, kamu kan bisa nonton film porno sambil masturbasi lah. Disitulah celahnya, disitulah rusaknya. Itu jadi dosa istri juga. Iya, mungkin karena dia nggak tahu ya.
Ya mungkin karena belum tahu, mungkin Iya. dia tahu. Iya, gitu kan. iya. Makanya Karena saya itu dia terpapar begitu, Iya. terketagihan ya kan? Iya, Ketagihan, udahlah istri ketagihan. gua nggak. Iya, gitu. iya, ngapain juga gua minta sama istri. Ternyata enakan di sini. Gitu. iya, malah lebih enakan di sini. Disitulah imajinasi dia muncul, ngelihat ipar. Tiba-tiba jadi nafsu, padahal ya, walaupun ya melihat mertua aja bisa jadi nafsu. Karena gitu kan, karena kan film-film pornografi itu didesain untuk memuaskan imajinasi liar yang bisa berhubungan dengan anak kandung, berhubungan hati, berhubungan dengan mertua. Itu kan ada di konteks-konteks film porno, itu akhirnya membuat imajinasi. Itu kan memuaskan. Makanya sampai imajinasi ini dipuaskan dengan sesama jenis. Itu saya pernah dengar bahwa produsen untuk industri porno ini sampai membuat AI. Membuat AI, si pelanggannya ini bisa milih artis mana aja. Tuh, ngeri banget. Bisa milih artis mana aja, nanti wajahnya disesuaikan di AI itu kan. Berarti kan sebenarnya sinkronan antara bisikan setan dan bisnis ini sejalan, Sat. Iya. Ya memang sama yang nama sesama setan kan saling membantu. Iya, setan kan saling membantu, baik setan jenis jin dan manusia. Makanya kalau ada penjahat, dia kok kayaknya jalan hidupnya mulus banget. Karena dia pemodalnya adalah setan jenis manusia, jenis jin. Perasaan dia nggak pernah sholat jahat, tapi karena jin membuat dia jadi kaya, gitu kan sama-sama jahat. Jin membuat Untuk dia di negara yang legal untuk pornografi nggak melanggar hukum manusianya. Iya. Jadi kaya dia tapi. Iya. Tapi itu tadi, pokoknya kerusakan pornografi itu dampak luar biasa. Makanya inilah kenapa konteks ini kalau saya ingin sampaikan itu mewaspadai tentang larangan terhadap perempuan itu membuat saya misalnya kalau Nabi saja punya nafsu terhadap lawan jenis, apalagi ustaz, apalagi kita ya, apalagi pemeran ustaz yang ya apalagi cuman mutawif baru gitu ya. Apalagi saya pernah juga, saya pernah syuting jadi ustaz ya. Apalagi akting jadi ustaz. Apalagi gitu ya. apa yang akting? Artinya apa? Itu yang harus kita ingat. Zuinalin nasubu syawati minan nisa wal banin wa qanatin min qantarin tadzabi wa fiddah dan seterusnya. Dihiasi ketergantungan manusia terhadap satu perempuan. Pertama kali disebut. Jadi kata Imam Qurtubi itu perempuan itu memiliki daya dan tanda kutip daya merusak laki-laki yang lebih besar daripada fitnah harta yang lain. Yang baru setelah itu sebutkan fitnah terhadap anak, fitnah harta, emas, perak. Perempuan, kata Imam Qurtubi bukan gini, laki-laki itu kalau udah kena fitnah perempuan, pokoknya udah kesengsem banget sama perempuan, ada dua hal yang akan terjadi sama dia. Satu, dia akan memutuskan silaturahim sama siapapun yang menghalangi hubungan dia dengan si perempuan. Oh banyak itu, banyak kasus yang terjadi ya. Emaknya nasihatin, nggak peduli. Yang penting tetap sama perempuan itu. Kalau dia udah punya istri, istrinya diceraikan. Anaknya, papa jangan tinggalkan papa, kenapa sih? Diam kamu, pak. Anaknya dipukul. Itu bagaimana Imam Qurtubi itu cerdas banget untuk memberitahu. Yang kedua, laki-laki, waliyahzubillah, kita berlindung pada Allah supaya jangan sampai kena. Kalau udah kena fitnah perempuan, dia akan mengumpulkan harta yang banyak tanpa peduli halal dan haram. Lebih parah dari narkoba. Jadi, ya? Bukan mau narkoba, korupsi itu selalu ada hubungan dengan perempuan. Nanti ada hubungan membiayai perempuan. Selalu ada. Gitu. Ya kalau kita dapatnya barang dari yang haram, mungkin impact kesananya lebih mudah. Iya. Gitu. Ketemunya begitu juga. Makanya gitu. Itu tadi. Jadi ini mengapa? Jadi saya tuh mengumpulkan hadis-hadis tentang apa yang Nabi ingatkan pada kita itu. Jangan kita anggap remeh. Ya, makanya misalnya sampai ada seorang ulama Ibnu Jauzi itu bikin kitab tentang fitnah syahwat perempuan ini terhadap, ada kitab namanya Zamul Hawa, itu mengumpulkan bagaimana orang-orang soleh aja banyak yang akhirnya di dalam kitab tersebut contoh satu kisah yang bikin kita ngenes gitu ya, ditulis oleh Ibnu Jauzi. Ada seorang muazin yang suka memandangkan azan, kemudian sholat marbot di masjid gitu ya. Suatu hari dia azan, dulu kan nggak ada mic. Azan tuh supaya terdengar dia berdiri di atas masjid paling tinggi, menara tinggi. Dia azan dengan suara bagusnya, Allahu Akbar. Nah, saat dia azan itu karena dia posisi masjid paling tinggi, dia bisa melihat ke bawah kan. Qadarullah samping masjid ada rumah yang nampak ada perempuan karena kebetulan
bagian rumah tersebut ada bagian yang terbuka dari atas kelihatan. Ada perempuan cantik dilihat dari atas, jadi lagi azan nih. Kata Ibnu Jauzi, dikumpulkan nih kisahnya sahih. Allah, begitu ada perempuan cantik, rambut pirang gitu, bukan kita tangganya kebetulan ini non muslim. Langsung syahwatnya muncul, lagi azan tuh. Selesai azan selesai, bukannya dia turun ke bawah untuk sholat rawatib, malah dia mendatangi si perempuan tadi. Dan itu perempuan buka pintunya, kaget, langsung mau perempuan ini nolak, jangan, ini saya nggak tahan nih, kata, saya mau azin tuh. Kata perempuan ini, saya akan melayani kamu, tapi di lantai 2 aja. Kalau sini nanti ada orang mau masuk, yaudah, udah nggak tahan. Tapi saya akan melayani kamu tanpa paksaan, dan kalau kamu mau mengikuti agama saya, disuruh dibaptis, mengucapkan kalimat kufur. Ya, gara-gara kepengen gitu. Kalau udah nggak tahan, iya saya mau gitu. Begitu saya jangan di sini, di atasnya lantai 2. Udah nggak tahan, dia buru naik ke atas, baru naik tangganya jatuh meninggal. Dalam keadaan kufur. Astagfirullahaladzim. Baru dalam keadaan murtad. Aduh. Itu diceritakan oleh Ibnu Jauzi. Belum lagi kisah yang tulis juga oleh Ibnu Katsir tentang bagaimana seorang mujahid itu bisa murtad ketika dia ngumpulin harta, dia ketemu dengan seorang perempuan yang cantik dan akhirnya dia murtad. Sama. Sampai akhirnya ini kisahnya terlalu panjang, tapi kalau diringkasnya, yang mengisahkan namanya Abdah bin Abdurrahim. Ya, Abdah ini sampai sedih menceritakan, karena ini tentang kawannya. Jadi kawannya itu yang seorang mujahid menghafal Quran, ketika lagi perang dia ngumpulin harta ghanimah, yang lain pulang, dia lambat pulangnya. Terus dia keliling kota tempat ditaklukkan kota tersebut, ada seorang perempuan nangis. Dan disitulah syahwat itu nggak sadar gitu. Dia matabki, kenapa kamu nangis? Perempuannya bilang, bapak saya sudah meninggal, sebatang ibu saya nggak ada. Ya sudah, awalnya dia bilang, kamu ikut saya aja ke kampung saya, nanti ada teman. Saya nggak mau, saya ingin tinggal di kota ini. Singkatnya dia bilang, kalau gitu saya akan nemani kamu. Nggak boleh, kamu tuh siapanya saya. Bagaimanapun agama saya dilarang berduaan. Tuh, di Kristen juga bilang gitu. Ya sudah, kalau gitu saya nikahin kamu. Gak mungkin, kamu Islam, saya Kristen. Kira ya udah, kalau gitu saya masuk agama kamu. Murtad. Habis itu 5 tahun kemudian perang terjadi lagi di kota yang sama. Umat. Gitu perang terjadi, Abdah ini udah lama nggak ketemu temannya. Tiba-tiba di barisan musuh teman lama dia. Kaget ya, udah di si Fulan tuh. Langsung berperang, dia belum kalah kawannya. Langsung udah mau ditusuk, tanya, dia mah anta Fulan bin Fulan, kamu Fulan. Ya, dalam keadaan terkapar tuh. Kemana saja kamu? Saya cari kamu setelah perang 5 tahun lalu. Kau baru kelihatan, dan kamu di barisan musuh. Diceritain, saya gini. Langsung kawannya nanya, mana hafalan kamu 30 juz? Kamu kan seorang mujahid penghafal Quran. Apa kata dia? Allah mencabut hafalanku yang 30 juz, hanya disisakan 2 ayat saja. Surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Rubama yawadul ladina law kanu muslimin. Kebanyakan orang kafir akan berkata di akhirat, duh seandainya dulu saya seorang muslim. Ayat ini sengaja disisakan di kepalaku untuk diingat, yang lainnya udah lupa, hanya untuk menegur kebodohanku yang menukar agamaku dengan syahwat. Habis itu dia meninggal dalam keadaan kafir. Oh, ini ada juga, Ustaz. Kalau kalau salah tolong koreksi, Ustaz. Ada seorang penulis buku yang orang ateis atau kafir sekalipun, kalau baca buku ini jadi mu'alaf, tapi dia meninggal dalam keadaan kafir. Karena perempuan. Itu karena perempuan. Iya, dia kan menikah dengan seorang, nggak usah disebut, tapi dia ulama dulu. Dia ulama yang dulu dia mengislamkan banyak orang. Terus ketika dia menikah dengan seorang perempuan ini ternyata seorang yang ateis yang begitu ini, akhirnya dia malah mengikuti agama si perempuan. Saking cantiknya gitu. Saking cantiknya. Makanya mengerikannya, itulah kenapa ini ada hubungan dengan hadis. Kenapa nikahi perempuan itu adalah fasbar bidzati din taribat yadak. Nikahilah karena agamanya. Karena kalau kamu nikah karena kecantikannya, kamu akan yang sesoleh apapun laki-laki. Ketika nikah hanya karena perempuannya cantik, nggak punya agama nggak bagus, dia ngikutin agama si istrinya. Karena dia nggak bisa nolak puasa. Dulu pegang prinsip gini, kata istrinya, nggak usah gitu-gitu amat lah mas. Kamu gini, ya udahlah. Dulunya dipegang prinsip itu. Akhirnya lama-lama ikut istrinya. Tadi syahwat itu bisa. Makanya berlindunglah kepada Allah dalam hal ini.
Jadi bagaimana hadis-hadis tentang konteks tentang larangan terhadap syahwat atau pembuka pintu syahwat itu sudah dulu diingatkan banget oleh para ulama. Kita yang cukup menjaganya aja. Terutama antum sebagai seorang selebriti, artis, ustadz, saya juga berinteraksi dengan banyak orang. Jaga adab, jangan mentang-mentang saya kan ustadz terus perempuan mau foto. Artinya ini juga menjadi klarifikasi. Kalau foto sering, enggak, kalau saya ini menjadi klarifikasi. Kenapa saya kadang-kadang saya tegas menolak kalau difoto berdua, saya bilang nggak mau ya. Gitu. Ya bukan apa-apa, kalau bilang sok kecakapan ya bodoh amat, saya bilang gitu. Tapi ya saya menjaga diri saja karena saya tahu saya laki-laki lemah gitu. Gitu makanya kenapa yang curhat itu juga kan saya satu kalau curhat sama saya selalu menghindari nelpon karena suara dia bisa jadi fitnah bagi saya. Saya kalau curhat dia harus nulis ketik, dia nggak boleh voice note. Voice note juga bahaya. Saya bahaya bagi saya. Bagi saya, saya menjaga supaya. Nah perempuan kalau curhat pakai suara dia bisa mendayu-dayu itu malah menjadi fitnah. Bahaya juga ya. Mendingan dia ngetik. Yang kedua. Kalau jempolnya gede gimana? Terus sing typo misalnya. Banyak tuh kasus itu. Yang kedua dia nggak bisa dia pasang foto profil yang wajar-wajar aja. Yeah. Ya karena saya selalu bilang kalau ada foto profil dia ada foto selfie cantik banget itu juga kita nggak tahu kan ada laki-laki yang lagi punya masalah dengan istrinya melihat foto itu malah makanya saya bilang saya sendiri menyadari itu kalau saya ada perempuan foto selfie-nya malah menggoda saya bilang nggak saya jawab gitu. Ya kenapa ya karena saya bercanda gitu kalau cakep merusak niat kalau jelek merusak mata kan gitu. jadi maksudnya ya mendingan gak usah pakai rusaknya tuh mau itu combo jadi udah merusak niat mata juga rusak kan gitu ya. Combo jadi makanya saya bilang ya para ibu-ibu kalau mau curhat sama para ustadz ini sama ustadz mana bukan sama saya saya aja yang sadar ini aja makanya jadi makin ngeri kan. Benar. Makanya saya mengenai ini makanya kalau antum bilang Ustadz sini sebagainya saya pastiin saya nggak bisa enggak udah gitu kan kadang-kadang kepo juga ini saya enggak kalau ini nggak bisa karena tadi dia ngirimin apa bilang ini bahaya buat sayanya makanya kenapa saya nggak terima kalau dia nelpon suaranya lagi sedih mendayu-dayu gitu. Ya paling ada beberapa hal ya mungkin ada sekali yang saya terima kalau saya ngelihat bahwa dia bisa suara tegas atau apa. Tapi kadang-kadang itu tadi apalagi ke foto profilnya itu artinya saling menjaga aja bahwa mata dan telinga berarti. Iya artinya seorang ustadz, seorang narasumber, antum juga menjaga dirinya juga karena punya istri yang perasaannya. Seorang jamaah, seorang follower juga harus tahu. Dia ngefans misalnya sama salah satu artis. Dia artis itu punya pasangan. Dia jangan merusak hubungannya dengan boleh nggak foto berdua kadang-kadang dinin enggak izin. Apalagi muslimah tadi dia jadi asal nanti jadinya. Dia kalau mau foto Mas Ari, misalnya perempuan muslimah, boleh nggak foto? Jangan dia sendiri, teman-temannya aja. Fotonya sama Mas Ari itu lebih beradab. Emang kadang-kadang saat di tempat keramaian yang lagi buru-buru foto gitu kemudian rame-rame udah gitu countdownnya 10. 10, 9, 8 soalnya habis dia ada temennya lagi yang masih kan satu boleh foto yang lain boleh kan gitu kan. Nah itu ya kadang-kadang makanya harusnya bareng-bareng sekalian aja gitu. Iya sekalian aja sama ya bareng-bareng kayak Ana misalnya atau apa nggak setenar antum tapi kalau misalnya aja foto bareng-bareng aja emang udah jadi solusi dah itu solusi bareng-bareng aja jangan berdua gitu ya. Yang kalau saya dalam konteks ini bilang kalau nenek-nenek saya masih mau berdua. Nggak apa-apa, udah mending artinya menyadari dia, nenek nggak apa-apa gitu. Dalam konteksnya adalah kitanya juga melihat ada pertimbangan itu. Waduh, ini menarik ya. Ternyata pembahasan kita jauh lebih dalam dibanding cuma sebatas ipar, guys. Jadi trigger-trigger ini yang perlu kita siasati ternyata banyak. Bukan hanya koridor-koridor haram mahram aja ya. Tapi penjagaan hierarki mahram juga ada, tapi ternyata masing-masing juga perlu menjaga pandangannya. Jadi gundul basor itu bukan cuma sebatas menundukkan pandangan kepada bukan gundul basor, godul basor. Godul basor. Iya, bukan gundul basor itu. Gundul. Menundukkan gundul kan gitu. Bukan sebatas ada yang cantik lewat atau kita nunduk, bukan cuma itu, tapi juga menundukkan pandangan terhadap tayangan. Iya. Gitu ya.
Wah, panjang juga ternyata ya. Kira-kira artisnya apa Ustaz yang Waduh ya. Ini Ustaz ini banyak menyimpan rahasia orang ya. Banyak yang kadang-kadang kalau dia ngobrol suka nggak denger gitu, lagi fokus gitu kan. Berarti ini masalah pelik nih lagi curhat beliau nih ya. Waduh, kalau gitu Ustaz terima kasih jazakallah Ustaz waktunya Ustaz. Mudah-mudahan ini akan menjadi pencerah atau juga mungkin bisa jadi siapa tahu penyelamat salah satu rumah tangga yang sedang menyaksikan ini kan. Atau juga mungkin ada yang di dalam posisi ini menjalankan ini, ada perasaan dengan iparnya sendiri atau dengan mertuanya sendiri pada saat nonton ini jadi tersadarkan sebelum terjadi sesuatu. Atau ada yang lagi ketagihan nonton tayangan yang tidak semestinya kemudian buru-buru bertobat ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kebanyakan nonton itu tuanya banyak lupa gitu. Tapi saya banyak lupa juga, tas ketinggalan, jaket ketinggalan. Kalau itu adalah sedekah yang dipaksa. Astagfirullahaladzim. Ya sekolah saat. Ya mudah-mudahan mabur. Tahulah antum. Ini janji bina pertama antum ini. Alhamdulillah. Dan guys, jika dirasa tayangan ini bermanfaat, monggo silakan share sebanyak-banyaknya. Terserah mau dipotong di part mana aja yang menurut teman-teman semua penting untuk disebarluaskan dan mudah-mudahan ini akan menjadi amal ibadah juga Ustaz kita di akhirat nanti kelak. Terima kasih untuk waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.